Halo, selamat pagi adik-adik semuanya yang di rumah. Apa kabarnya? Baik. Halo adik-adik yang dikasih Tuhan, bersyukur hari ini di hari Sabat ini kita Halo, selamat pagi adik-adik semuanya yang di rumah. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan. Udah semangat buat memuji Tuhan ya? Oke, yuk kita mau mulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau pujikan hari ini ku rasa bahagia. Suaranya yang keras ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi lebih semangat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke adik-adik, yuk kita mau berdoa dulu. Tangan dilipat, mata ditutup. Kita mau berdoa, tidak usah ditirukan ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh mengikuti kebaktian online Sekolah Minggu GKA Kebenaran Surakarta. Walaupun harus di rumah masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati kebaktian ini, biarlah kebaktian ini dapat berkenan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kakak mau sapa sekali lagi suaranya yang keras ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Yuk kakak undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Kita memujikan setinggi-tingginya langit.
Setinggi-tingginya langit lompat, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan jongkok, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi muter, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Oke, kita mau pujikan Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, masih semangat untuk memuji Tuhan, oke? Masih dong Kak, kita mau pujikan T-A-A-T, taat. Kita mau taat seperti Tuhan Yesus. Kita mau belajar untuk taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Aku mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Aku mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Oke, nah adik-adik boleh duduk. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan duduknya yang rapi, nggak boleh sambil makan, nggak boleh sambil tiduran, nanti ketiduran. Duduk yang manis, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku,
Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini di hari Sabat ini kita masih boleh memuji Tuhan, masih boleh memuliakan nama Tuhan, masih boleh bernyanyi dan sekarang mau mendengarkan firman Tuhan ya. Bersyukur juga di saat ini kita masih boleh beribadah ya, meskipun masih online ya adik-adik. Apakah kalian punya anjing di rumah? Ada yang punya anjing di rumah? Mungkin sekarang ada yang ibadahnya di sebelahnya ada anjingnya gitu. Ya, mungkin beberapa dari kita punya anjing ya. Kakak mau cerita dulu. Di Jepang sana itu ada seseorang, dia dosen, pekerjaannya sebagai dosen. Dosen itu guru di universitas ya, di kuliah gitu, dia sebagai gurunya. Lalu dia melihat ada seekor anjing di jalan. Kemudian dia bawa pulang, dia rawat dari kecil sampai besar. Nah, anjing itu diberi nama Hachiko. Pernah dengar ceritanya Hachiko? Sudah difilmkan, sudah ada di buku, mungkin beberapa dari kita sudah sering mendengar ya tentang Hachiko ini. Hachiko ini terkenal dengan anjing yang setia. Kalau kita punya anjing di rumah pun pasti anjingmu itu juga setia kepada kamu. Ketika dia main pasti dia tahu tuannya yang mana, ya kan? Dia bisa kembali ke rumah kalian lagi. Nah, sama, seorang dosen ini memelihara Hachiko sejak kecil. Kemudian rutinitas setiap harinya karena dia harus bekerja ya di Jepang sana, kalau bekerja itu biasanya tidak naik kendaraan pribadi ya, tetapi kendaraan umum. Mereka naik kereta ya. Nah, Hachiko ini diajak setiap kali dosennya mau berangkat bekerja. Diajak terus dosennya pergi naik kereta, Hachiko-nya hanya menunggu sampai stasiun. Kemudian setiap jam 3 sore, Hachiko ini menjemput tuannya itu. Menjemput di stasiun, kemudian dosennya kembali lihat Hachiko-nya sudah menunggu. Nah, begitu terus bertahun-tahun ya. Sampai seorang dosen ini sudah tua ya, dia kembali ke rutinitasnya, dia bekerja seperti biasanya, Hachiko mengantar. Nah, tapi di sore itu, di jam 3 sore itu, dosen ini nggak kunjung kembali ke stasiun itu. Jadi belum ada. Hachiko-nya masih nunggu dengan setia di situ ya. Dia lihat-lihat, kok tuanku belum datang ya, kok tuanku belum pulang dari bekerja. Nah, ditunggu sekian lama, akhirnya sampai malam tuannya itu nggak kunjung kembali. Nah, kemudian Hachiko-nya pulang ke rumah, tapi besok paginya nunggu lagi. Jangan-jangan tuanku itu ada acara, terus baru pulang hari ini, mungkin pikirnya gitu ya. Jadi ditunggu terus, begitu seterusnya sampai bertahun-tahun. Ternyata dosennya itu ketika di hari terakhirnya itu dia sakit. Jadi ketika bekerja dia sakit kanker, kemudian meninggal saat di tempat kerjanya itu, dan Hachiko nggak tahu, tidak mengetahui kalau tuannya itu sakit dan meninggal. Tapi yang dilakukan Hachiko setiap hari dari pagi sampai sore dia menunggu tuannya itu untuk kembali di stasiun itu. Banyak orang di sekitarnya, banyak orang di sekitar stasiun itu memperhatikan, ini kok ada anjing yang setiap hari itu nunggu di situ terus ya, sampai 9 tahun lamanya, 9 tahun lebih ya, 9 tahun, 9 bulan, 15 hari gitu ya kalau di internet. Nah, dia ini dengan setia menunggu tuannya untuk kembali, sampai akhirnya Hachiko didapati mati ya, karena sakit si anjing itu akhirnya mati. Tapi di sekitar tempat di stasiun itu sudah melihat kesetiaan Hachiko ini, sampai akhirnya di stasiun itu, di stasiun di Jepang itu didirikanlah tugu gitu ya. Jadi kayak patung berbentuk anjing untuk mengingat ada anjing yang setia kepada tuannya itu. Itu ada filmnya. Coba nanti kalau ada waktu senggang ya, kalian boleh lihat, itu filmnya bagus sekali ya.
Nah, kalau kita lihat anjing kita yang di rumah pun setia kepada kita tuannya, apalagi yang Hachiko ini tadi ya, setia selama 9 tahun, rutinitas tuannya diikuti, dia menunggu sampai nggak kembali lagi tuannya itu karena sudah meninggal, itu sangat setia ya. Apalagi kita manusia ya, lebih spesial daripada hewan, kita diberikan hati, akal budi ya, jadi harusnya lebih setia kepada tuannya. Kita sebagai manusia harus setia kepada Tuhan kita. Nah, hari ini kita juga akan mendengarkan tentang seorang hamba yang setia. Kita berdoa dulu ya, bersama-sama, tangan dilipat, mata ditutup, supaya kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama belajar sekali lagi firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh bersama-sama fokus, belajar, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada zaman dahulu itu ada kelaparan yang luar biasa ya. Jadi di suatu tempat tidak ada makanan, itu namanya kota Bethlehem. Nah, di situ tinggallah seorang yang bernama Elimelek. Elimelek itu tinggal bersama istrinya namanya Naomi. Nah, Elimelek dan Naomi itu tinggal di Bethlehem dan dia sedang mengalami kekeringan, tidak ada makanan di sana. Nah, karena di tempat itu tidak ada makanan, dia harus memikirkan cara untuk keluar kota di tempat di mana ada makanan di sana. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Elimelek dan Naomi itu pergi ke sebuah tempat bernama Moab. Nah, di sana dia sudah pindah selama bertahun-tahun ya, selama 10 tahun lamanya Elimelek dan Naomi tinggal di Moab. Tapi setelah berpindah dari Bethlehem ke Moab itu, Elimelek ternyata dipanggil Tuhan. Jadi sudah meninggal gitu ya, tinggallah seorang Naomi. Nah, ketika di sana mereka pindah ke Moab itu, Elimelek, Naomi dan 2 anaknya. Ya, 2 anaknya itu laki-laki, kemudian dia memperoleh istri di Moab sana. Nah, kita baca Alkitab dulu ya, di dalam Rut 1 ayat yang ke-16 sampai 17. Rut 1 ayat 16 sampai 17. Di situ kita akan melihat siapa sih hamba yang setia itu. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Rut 1 ayat 16 sampai 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Nah, itu perkataan Rut. Rut itu siapa sih? Kan tadi yang pergi ke sana Elimelek, Naomi dan 2 anaknya ya, dari Bethlehem ke Moab. Nah, anaknya itu bernama Mahlon dan Kilon. Mahlon dan Kilon ini laki-laki. Dia memperoleh istri ketika ada di Moab, orang Moab ya. Jadi istrinya itu orang Moab. Yang Mahlon mendapat istri namanya Rut. Ya, Mahlon mendapat istri namanya Lut. Kilon mendapat istri namanya Orpa. Nah, jadi Kilon, Rut, kemudian siapa tadi? Mahlon, Rut, Kilon, dan Orpa. Nah, setelah pindah di Moab, ternyata Elimelek dipanggil oleh Tuhan. Tinggallah Naomi berserta dengan anaknya dan juga menantunya, gitu ya. Tapi ternyata Tuhan kembali mengizinkan keluarganya Naomi ini mengalami kedukaan gitu ya. Jadi siapa tadi anaknya yang 2, Mahlon dan Kilon tadi dipanggil oleh Tuhan menyusul si papanya. Papanya kan Elimelek dipanggil Tuhan duluan ya. Tapi setelah itu tidak berapa lama 2 anaknya itu juga dipanggil oleh Tuhan. Jadilah yang di Moab tinggal di rumah itu adalah Naomi dan 2 menantunya, Orpa dan Rut. Nah, karena si Naomi ini mendengar kalau di kota tempat tinggalnya, di Bethlehem yang tadi ditinggalkan karena kekeringan, sudah kembali pulih seperti sedia kala, ada bahan makanan di sana, sudah tidak akan kelaparan dan kekeringan lagi. Akhirnya Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem.
kalau dipikir-pikir, ya sudahlah ya kembali karena suami dan anak-anaknya juga sudah tidak ada. Nah, kemudian Naomi, Ruth dan Orpa menuju ke Bethlehem. Sampai di tengah jalan, kemudian Naomi berpikir, ini kan menantu ya, jadi bukan anaknya. Harusnya mereka kembali pulang ke rumah keluarganya. Mungkin mereka bisa bersuami lagi, hidup bahagia gitu ya. Nah, Naomi tidak mau membawa menantunya itu ikut menderita, kan belum tentu kalau di Bethlehem akan hidup enak gitu ya. Kemudian dia berkata, kamu Ruth dan si Orpa kembalilah ke orang tuamu ya, kembalilah ke orang tuamu, hiduplah bahagia di sana. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Dua menantunya itu ya, si Ruth dan Orpa menangis dengan keras, tidak mau meninggalkan Naomi seorang diri. Sudah janda seorang diri, belum tahu hidupnya di Bethlehem akan bahagia atau tidak gitu ya. Jadi si Ruth dan Orpa ini begitu mengasihi mertuanya itu, begitu mengasihi Naomi, tidak mau meninggalkan. Dia menangis, tidak, aku pokoknya mau ikut gitu ya. Tapi akhirnya Naomi bilang, enggak, kamu harus kembali pulang ke orang tuamu, kamu harus bahagia gitu ya. Akhirnya Orpa memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Diciumnya si Naomi itu dengan erat karena begitu mengasihi mertuanya ini ya, kemudian dia kembali pulang ke orang tuanya. Nah, tinggallah Ruth. Ruth ini benar-benar tidak mau meninggalkan Naomi karena tahu dia begitu mengasihi Naomi dan Naomi ini nggak punya siapa-siapa lagi selain menantunya itu ya, si Ruth itu. Akhirnya tidak, pokoknya aku tetap mau ikut sama Naomi ya, aku mau tetap ikut sama kamu. Apapun yang terjadi, nanti kalau kamu mati, aku juga akan mati. Nanti kalau kamu kelaparan, aku juga akan kelaparan. Begitu menyayangi Naomi, begitu menyayangi ibunya itu ya. Kemudian dia akhirnya ikut, jadilah pulang ke Bethlehem ya, Naomi dan Ruth pulang ke Bethlehem. Sampai di sana apakah hidup bahagia, langsung enak, kaya raya? Enggak ya. Jadi mereka tetap hidup sederhana, apalagi mereka belum punya apa-apa ya. Tanah yang mereka punya waktu di Bethlehem sudah dijual karena kemiskinan waktu itu ya. Nah, akhirnya Ruth ini bekerja keras demi menghidupi dia dan mertuanya itu, demi menghidupi dia dan Naomi. Dia bilang, saya akan mengambil jelai gandum ya di sebuah ladangnya milik Boas. Nah, itu pun mengambil hasil-hasil, jadi orang panen, tapi terus ada yang ketinggalan 1-2 butir gandum gitu dia ambili sampai penuh. Nah, ketika melihat itu, yang punya ladang namanya Boas ini tadi melihat si Ruth ini mengambil jelai-jelai yang sudah tertinggal itu ya. Sebenarnya itu tidak apa-apa, tapi Boas ini penasaran dia itu siapa. Akhirnya dia mencari tahu dan dia bilang, aku sudah tahu kamu itu siapa. Nah, kamu bekerjalah di sini sama dengan pegawai-pegawaiku yang perempuan yang lainnya. Jadi tidak lagi memungut jelai-jelai yang jatuh, tapi dia ikut bekerja dan dibayar. Nah, alangkah bahagianya hati Ruth karena dia mendapat pekerjaan. Dia pulang ke rumah, bertemu dengan Naomi, dia menceritakan, memberikan hasil gandum yang didapatnya pada saat itu. Kemudian dia bilang, aku sudah bisa bekerja, aku mendapat pekerjaan. Kemudian diceritakan kalau itu Boas. Ternyata Boas itu adalah kerabat dari Elimelek. Jadi kerabat dari mertuanya yang laki-laki itu ya, suaminya Naomi. Nah, karena kerabat, jadi dia memiliki hubungan yang dekat. Kerabat itu seperti keluarga jauh gitu ya, keluarga jauh. Nah, setelah itu si Naomi bilang, memang hanya dia, hanya Elimelek lah, hanya siapa tadi, Boas tadi yang bisa mengembalikan tanah yang dulu dijual karena dia kaya ya. Dia kaya, dia bisa mengembalikan tanah yang dulu pernah kita jual, jadi menjadi milik kita lagi. Nah, betul adik-adik. Singkat cerita, Boas akhirnya menikah dengan Ruth. Nah, ternyata kesetiaannya selama ini membuahkan hasil. Bahkan dari pernikahannya Ruth dengan Boas melahirkan seorang anak yang diberi nama Obed. Obed ini adalah kakek dari Daud. Nah, Daud itu adalah keturunan Tuhan Yesus kita ya. Tuhan Yesus yang turun ke dunia menjadi juru selamat kita. Nah, jadi keluarganya, keturunannya diberkati oleh Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita belajar apa sih dari Ruth ini tadi? Ruth dengan begitu setia, padahal itu hidupnya nggak enak ya. Ikut Naomi itu nggak enak karena belum tentu dia nggak kaya ya, nggak punya apa-apa. Tapi dia karena saking cintanya, saking mengasihi orang tuanya itu, saking mengasihi mertuanya itu, dia
tetap mau ikut dengan Naomi. Nah, kesetiaan itu membuahkan hasil yang baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengikuti teladan Rut. Kita bisa setia dalam hal apa ya? Ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa mendoakan keluarga kita, ketika kita berdoa mendoakan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita doakan, setia berdoa itu tidak hanya didoakan dalam satu malam, tidak secepat itu ya. Mungkin didoakannya harus butuh waktu bertahun-tahun. Mungkin bukan waktu yang instan besok langsung terkabul gitu, enggak. Tapi kita harus setia berdoa. Percaya suatu saat Tuhan akan melembutkan hati keluarga kita, boleh percaya kepada Tuhan, atau suatu saat Tuhan akan menjawab doa kita. Yang terpenting bagi kita adalah setia berdoa kepada Tuhan. Kemudian setia juga untuk beribadah, mengenal firman Tuhan, membaca Alkitab, mengerti kebenaran. Nah, itu namanya setia. Kalau tadi dari awal ya, Hachiko aja, yang anjing aja setia kepada tuannya, kita sebagai manusia harusnya juga bisa begitu ya. Jadi kita diberi akal budi hati untuk setia. Mari kita boleh setia ya. Seperti Rut juga setia kepada mertuanya, setia kepada Tuhannya ya, sama dengan kita. Meskipun masih online, kita ikuti dengan setia ya. Nanti suatu saat kita boleh ke gereja lagi, kita boleh bersekolah lagi. Nah, itu membuahkan hasil jawaban dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, biarlah anak-anak dan kakak-kakak juga boleh belajar untuk setia kepada Tuhan, menjadi hamba yang setia seperti Rut juga. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kepada kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami mau untuk tekun, setia, belajar firman Tuhan, berdoa sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.